Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Purhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini di segmen bincang bola, kita akan coba mengulas, membahas soal progres dari PON Aceh dan Persiraja merujuk pada uji coba mereka kemarin waktu. Telah datang di hadapan kita bersama Coach Iwan Setiawan. Ya. Selamat datang di channel ini, Coach. Ya, terima kasih. Alhamdulillah baik. Coach, kita tidak perlu berlama-lama, langsung tembak saja. Ya. Bagaimana dalam catatan seorang Coach Iwan Setiawan melihat pertandingan antara PON Aceh melawan Persiraja kemarin? Persiraja kemarin ya. Ini saya kira menjadi satu parameter yang bagus untuk kedua tim, di mana sama-sama kita tahu Persiraja mempersiapkan diri untuk mengikuti Piala Menpora, ya, di mana pertandingan kemarin adalah pertandingan terakhirnya, uji coba terakhirnya dia, ya. Begitu juga tim PON, kita juga sama-sama tahu bahwa saat ini untuk di Aceh saya kira uji coba terbaik untuk tim PON adalah Persiraja. tim sekelas Persiraja. Terus pertandingan kemarin saya melihat ada sisi positif dan negatif dari kedua tim. Kita coba kupas satu-satu dulu ya, dari tim PON sebelumnya. Karena kita berharap banyak kepada tim ini, mudah-mudahan tim ini bisa berprestasi bagus saat nanti berlangsung PON bulan Oktober di Papua. Ya. Saya melihat secara general tim ini punya progres yang cukup signifikan semenjak hadirnya Coach Fakhri Husaini, ya. Tapi saya juga melihat masih banyak PR untuk Coach Fakhri Husaini di dalam membuat tim ini menjadi lebih perfect, ya. Kita coba kupas satu-satu dulu. Apa yang menjadi sesuatu nilai positif dari tim ini adalah saya melihat tim ini punya mentalitas yang lebih saat ini. Ya, saya melihat tim ini punya mentalitas, jiwa militanisme anak-anak Aceh itu sekarang lebih terlihat. Lebih terlihat ya dengan hadirnya seorang Fakhri. Saya melihat ini bisa kita lihat dari data mungkin Ihsan juga setuju. Pertandingan kemarin kalau kita lihat banyak sekali foul yang dilakukan oleh anak-anak muda Aceh ini dibanding pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiraja. Ya, di sini sisi positif dan sisi negatifnya tentu ada. Ya, sisi positifnya kita melihat dengan terjadi banyak foul itu artinya adalah punya kemauan fighting spirit yang hebat. Nah, tapi ini kalau tidak dikontrol bagus akan menjadi bumerang untuk kita, karena apabila nanti terjadi ini sampai ke PON, kalau tidak diperbaiki oleh Fakhri, ya, barangkali akan terjadi banyak pelanggaran yang akhirnya menguntungkan tim lawan. Karena kita tahu sekarang banyak gol terjadi hasil dari set pieces, seperti itu, ya. Jadi saya melihat tim ini cukup progres bagus. Ya, itu sisi positifnya ya. Nah, kemudian kita akan masuk sisi catatan PR-nya ini. PR-nya. Pada saat kita berbicara sepak bola, tidak terlepas daripada 3 faktor penting dalam sepak bola. Kita sebut juga dengan 3 main moment in football. 3 main moment. Attacking, transisi, dan defending. Ya, jadi bertahan, transisi, dan menyerang. Jadi pada saat kita mencoba mengupas tim-tim Aceh, kita coba melihat dari 3 sisi ini. Nah, dengan progres masalah mentalitas tadi, ya, saya melihat bahwa tim ini cukup baik di dalam menggalang pertahanan. Ya, mereka cukup punya fighting spirit yang luar biasa untuk berkelahi, ya, untuk berkelahi 1 lawan 1 mereka fight. Terus saya lihat pada saat misalnya mereka habis menyerang, mereka cepat sekali untuk membangun compact kembali.
compact ya. Jadi artinya tidak ada jarak antar line. Terus jarak per individunya saya juga masih melihat itu sudah lumayan membaik. Ya. Jadi nah cuman yang paling menonjol kelemahan dari tim PON ini adalah pada saat mereka memenangkan bola, saya tidak melihat ada plan-plan yang sudah mereka hafal. Jadi artinya mereka bertahan untuk merebutnya bagus, tapi setelah dapat bola, apa yang harus mereka lakukan? Jadi di pertandingan kemarin saya masih melihat bahwa adik-adik kita di PON ini kelihatan agak panik. Agak panik karena menyerangnya itu saya bilang agak gerasa gerusuk. Nah, apakah dari pertandingan kemarin coach sempat menyinggung hal ini? Apakah kemudian ketika mereka berhasil merebut bola itu tidak ada keterangan di yang dimiliki oleh gelandang-gelandang PON Aceh kemarin? Ya, tapi yang saya sampaikan ini adalah pada saat pertandingan kemarin. Ya, kita percaya dengan kemampuan Fahri, ya, dengan kualitas Fahri sebagai pelatih nasional. Kita berbicara ini kelemahan adalah pada saat pertandingan kemarin. Tapi jangan lupa, ini masih bulan Maret. Kita masih punya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 bulan lagi untuk bulan Oktober kita di Papua. Jadi artinya saya yakin Fahri melihat juga kelemahan ini dan akan insya Allah pasti akan diperbaiki. Karena saya tahu kerja pelatih itu pada saat kita membangun sebuah tim tentu step by step. Ya, saya nggak tahu mungkin tim ini baru berbicara kemarin adalah masalah defending organisasi, tapi belum sampai ke fase attacking. Ya. Nah, dalam pertandingan kemarin, meskipun ketika merebut bola mereka terkesan seperti kurang adanya plan ketika hendak melakukan serangan balik, tapi menurut Coach Iwan sendiri, anak-anak PON sudah cukup bisa memberikan perlawanan untuk tim Persiraja. Saya melihat ada progres. Jadi pertandingan kemarin kalau kita pertanyaannya apakah anak-anak PON cukup bisa memberikan perlawanan, saya kira jawabnya bisa. Tapi kalau boleh jujur, ini maaf, menurut saya Persiraja adalah salah satu tim terjelek yang ada di Liga 1. Apalagi kalau melihat penampilan mereka seperti itu. Barusan kita juga nonton bagaimana pertandingan Menpora udah dimulai. Pertandingan pertama tadi Arema lawan Persikabu, Tira Persikabu, draw 1-1. Terus pertandingan kedua Barito melawan PSIS Semarang, hasilnya 3-3. Jadi kalau kita mengevaluasi dari dua pertandingan yang sudah dilakoni Kemenpora kemarin, terus bagaimana kita melihat performanya Persiraja pada saat lawan PON, waduh, jauh sekali kita khawatir. Apakah Persiraja bisa berbicara banyak di Piala Menpora? Ya, itu satu. Terus sedikit supaya adik-adik kita yang di PON ini jangan cepat berpuas diri. Menurut saya pertandingan kemarin, ya, harus diingat oleh adik-adik PON ini bahwa kalian sudah mulai persiapan lama sekali. Jadi artinya tim ini sudah tidak bermasalah dengan conditioning. Sekarang kita bayangkan pertandingan kemarin, Persiraja di babak pertama turun dengan pemain-pemain pelapis. Saya kira dengan kualitas pemain pelapis seperti itu mestinya adik-adik PON bisa mengalahkan tim itu. Di babak pertama Di babak pertama, karena saya lihat total penggantian di babak kedua baru first team utama Persiraja turun di babak kedua. Oke. Mereka kebobolan satu adik-adik PON, tapi menurut saya pada babak pertama mestinya tim PON harus bisa mengalahkan tim sekelas itu, ya. Nah, itu catatan yang paling urgent sebenarnya, teman-teman. Nah, sebelum kita mengulas terhadap Persiraja sendiri, Bang. Nah, untuk skema di luar untuk skema-skema bola mati yang diperagakan oleh anak-anak PON ini, gimana pandangan Abang? Sudah cukup baikkah? Sudah terkonsepkah? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan,
Saya masih melihat bahwa ada progres pertama dari individual ya. Dari individual, yaitu masalah jiwa militan ini yang coba dibangun oleh Coach Fahri. Ya, menurut saya sampai sejauh ini dia sukses. Membuat tim Aceh ini, tim anak-anak muda Aceh ini menjadi tim yang militan. Karena memang jujur aja karakter kita tim Aceh adalah itu. Militan. Jadi itu udah suksesnya Fahri. Tapi kembali lagi, semua jangan cepat puas. Walaupun tadi saya bilang sisi positifnya salah satunya pertahanannya sudah lumayan baik, tapi artinya di situ juga masih banyak terjadi lubang-lubang. Ya, karena prinsip dari pertahanan adalah mereka harus lebih kecil, berani merapat. Saya masih melihat juga dalam bertahan anak-anak PON Aceh masih kadang-kadang jarak per individunya itu terlalu renggang. Sehingga punya space untuk lawan bisa melakukan bola passing-passing yang vertikal. Mestinya itu nggak boleh terjadi. Mestinya mereka harus lebih kecil sehingga memaksa pemain-pemain Persiraja hanya bisa melakukan passing-passing yang horizontal, passing-passing yang melebar. Tapi kemarin saya masih melihat Persiraja masih banyak bisa melakukan passing-passing yang menusuk. Jadi artinya di situ tim kita, tim PON Aceh ini masih kurang mengecil. Kita nggak usah cerita organisasi menyerangnya, karena buat saya ini masih nol sama sekali. Karena mereka belum punya plan. Pada saat gelandang pegang bola, siapa prioritas pemain yang harus pergi, ya. Terus apabila terjadinya juga kita sudah melakukan possession di pertahanan lawan, ya, karena saya lihat mereka bermain dengan formasi 4-3-3, ya, 1 holding midfield dan 2 attacking midfield. Ya, pada saat kita mestinya merengsek ke depan sana, pemain sayap udah nggak stay di sayap. Kira-kira seperti itu. Jadi Holilul ya mestinya udah didampingi sama di kiri adalah si Reja Rizky dan kanan si Zakir. Itu lebih mengecil sehingga mereka udah 3, baru nanti di sini ada Arfani, Jaspani di kanan sini, di kiri Santika. Juga ditimpa dengan Reja Santika. Nah, kalau kemarin saya melihat pada saat menyerang total Holilul masih hanya sendiri di depan karena pemain-pemain sayapnya masih terlalu jauh dari Holilul. Jadi seperti itu. Walaupun ada momen yang dimana 2 attacking midfield kemarin si Alvin sama satu lagi si Muharir yang red card yang red card. Itu udah lumayan deket ke ini. Cuman hati-hati pada saat nanti negatif transisi, pada saat dia mungkin terlalu dekat sama Holilul, di sini akan terjadi lubang sehingga tinggal sendiri si Khairil sebagai holding midfield. Jadi artinya pada saat menyerang dia harus berani dekat sama Holilul, begitu bertahan dia juga harus udah rapi dekat sama Harir. Sehingga tidak ada celah di situ. Karena di sepak bola modern sekarang ada yang namanya manfaatkan space between line. Jadi pada saat kita di situ ada misalnya kita menyerang, habis itu kita lambat bertahan, maka lubang-lubang yang di belakang kita itu yang akan dimanfaatkan oleh lawan. Itu di sepak bola modern sekarang. Space between line itu yang selalu dicuri. Nah, kemudian karena kita ini spesifik Abang membahas soal defense tadi, bagaimana Abang melihat koordinasi di lini bawah itu, misal di tengah antara Amirul Mukminin, kemudian Fairuzi, kemudian Sandika dan juga Yasfani, Bang, koordinasi mereka? Saya coba bandingin dengan tim PON yang lain yang saya tahu. Saya juga Isan tahu, saya juga di Jawa, saya juga banyak tahu tentang PON Jawa Barat, PON Jawa Tengah yang lolos, terus satu lagi Jatim. Ya, kita nggak usah cerita yang sana, nggak usah cerita NTT, Kalimantan Timur, ya. Back four-nya kita, yang tadi Ican sampaikan, back four-nya kita artinya di sini di kanan Jasfani, di kiri Reja Santika, dua center back-nya kita, ya. Di situ ada Asmiril Muslimin dengan si Nene ya. Menurut saya barangkali kita salah satu tim yang punya back four terbaik. Menurut saya,
Ya, tinggal sekarang bagaimana kita tugas Fakhri untuk bisa memaksimalkan kerja daripada anak-anak 4 ini. Karena saya masih melihat beberapa kali ya, baik di Jasfani ataupun Sandika yang tadi saya bilang kadang-kadang masih terlalu melebar seperti ini sehingga lawan bisa melakukan trupas di sini. Padahal kalau saya pegang tim, saya selalu mengatakan kepada tim itu haram. Haram. Saking berbahaya. Iya, saking berbahayanya karena back four ini apabila bisa dilakukan trupas di antara mereka, otomatis lawan langsung berhadapan sama kita punya goalkeeper. Nah sebentar Bang, tahan sebentar. Nah ya. Di yang Abang jelaskan tadi, apakah proses gol yang dicetak oleh Torres kerjasama antara Miftahul Hamdi dengan Erianto juga kejadiannya karena jarak itu Bang? Karena jarak satu, coba kita lihat lagi ulang videonya. Saya lihat Nenek jaganya itu di belakangnya Torres. Jadi pada saat ini gawang, ya Torres menerima bola dari sini, Nenek itu di sininya, di belakang. Mestinya Nenek tuh harus di sininya Torres sehingga duelnya seperti ini. Tapi karena Nenek ada di belakangnya, Torres leluasa. Itu satu. Yang kedua, lihat dia yang angkat bola itu adalah dia punya fullback, betul nggak? Betul. Arianto. Fullback overlapping, Arianto. Pertama bola sama si Hamdi ya. Hamdi pegang bola, ya kan? Si Haryanto overlapping. Sekarang saya tanya, di mana wingernya kita? Di mana sayap kirinya kita? Karena biar bagaimanapun pada saat fullback lawan overlapping seperti itu, mestinya itu tanggung jawab daripada sayap kirinya kita. Karena Reja tentu udah berhadapan dengan Hamdi. Paham ya, Ican paham ya? Reja sebagai bek kiri udah ketemu sama Hamdi. Nah, jadi pada saat back lawan overlapping, kalau misalnya wingernya kita tidak disiplin ikut turun, problem karena akan terjadi 2 lawan 1. Meskipun itu awal bencana. Dengan catatan di saat itu mereka sudah bermain dengan 10 pemain. Betul. Mestinya nggak masalah. Nggak masalah. Menurut saya pertandingan pada saat kita hilang 1 pemain untuk pertahanan mestinya tidak masalah. Kenapa? Saya bisa kasih solusi sama Ican. Misalnya kita main 4-4-2 atau formasi mereka lah 4-3-3. Ya, pada saat kita kehilangan pemain 1, kita ambil aja formasi menjadi 4 back gini di sini 4-4-1. Paling tidak 4 ini 4 plus 4 ini 8 itu kan udah safe untuk kita membangun compact defense. Biar aja 1 nanti di sana striker. Jadi kalau buat saya kehilangan 1 pemain itu bukan sesuatu yang terlalu dirisaukan. Karena dari sisi shape-nya kita masih bisa menjaga shape dengan baik. Tapi dengan catatan kita harus mengganti formasi, merubah formasi. Nah, kemudian kan ngomong-ngomong soal kartu merah, bagaimana Abang melihat respon daripada pemain-pemain sendiri ketika temannya sudah kartu merah, dan ditambah satu lagi ketika gol itu telah terjadi? Apakah Abang melihat ada sempat mereka agak down dan seperti apa? Kembali, ini nilai positif dari anak-anak PON. Mudah-mudahan ini bisa dibawa sampai ke PON. Ya, saya tidak melihat bahwa anak-anak kemarin down dengan kehilangan si Muharir ya. Muharir. Malah kalau boleh jujur, detik-detik terakhir anak-anak PON dominan loh. Ya, walaupun dengan 10 pemain, tapi mereka dominan. Ya, cuman mungkin kita udah udah sempat bermain kemarin pada saat ada penggantian Holilul. Nah, itu saya agak rancu karena saya tidak melihat ada striker. Iya, yang masukin yang masuk si Aditya Dharma sama si Fadil. Fadil satu lagi sama Ferda. Sama si Ferda. Ya. Ferda itu belakangan. Begitu Ferda masuk baru udah ada striker. Tapi sebelumnya kan kalau nggak salah itu udah. Jadi saya melihat macam skop itu kemarin. Macam skop. Jadi sayapnya yang tinggi, tapi di tengahnya dia nunggunya agak sedikit di bawah. Nah, kembali lagi pertanyaannya. Itu efisien? Jawabannya efisien. Kenapa?
kita percaya Fakhri melakukan itu pasti Fakhri punya pertimbangan. Jadi setiap keputusan dari seorang pelatih kita pasti tidak pernah salah karena yang paling tahu adalah dia. Cuman kita hanya bisa melihat kerjanya apa yang harus mereka lakukan. Jadi bermain tanpa striker itu juga sama seperti halnya waktu Spanyol juara Eropa ya. Nggak ada, mereka nggak punya ya, tapi mereka selalu bergerak together sama-sama. Mereka build up sama-sama ke sana, habis itu baru turun lagi kemari. Nah itu memang kalau saya kira kalau tim PON pada saat main lawan Persiraja itu sedikit agak berat lah. Agak berat karena di situ faktor psikologisnya tinggi. Karena biasanya tim yang bermain kayak gitu adalah tim-tim yang kuat dalam hal possession. Kita tahu waktu itu Spanyol masih ada si Xavi, si Iniesta. Luar biasa. Nah, ini kita akan beranjak ke Persiraja. Sebelum kita beranjak ke Persiraja, apakah ada catatan satu lagi mungkin terhadap tim PON yang ingin Abang sampaikan? Ya, satu. Kalau saya bilang, saya merasa bahagian daripada Aceh. Jadi apa yang saya sampaikan, insya Allah tidak ada niat selain hanya untuk kepentingan adik-adik PON sendiri. Nasihat saya satu, bahwa apa yang kalian lakukan selama ini, kalian udah punya progres yang cukup luar biasa. Itu harus kalian pertahankan, tapi tidak menjadikan kalian besar kepala. Karena kerja yang sesungguhnya nanti adalah pada saat kalian bertanding di PON, di Papua nanti di bulan Oktober. Jadi jangan sekali-sekali merasa besar, apalagi hasil pertandingan lawan Persiraja kemarin. Saya tekankan lagi sama kalian, kalian ingat yang kalian lawan babak pertama adalah orang kampung yang mestinya kalian harus menang. Jadi jangan bangga, oh kami hanya kalah 1-0. Tidak. Berarti yang paling penting underline tadi, jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Tidak boleh cepat puas. Humble. Selalu humble. Karena keep humble. Iya. Karena saya punya keyakinan pada saat kita humble, kita selalu menempatkan diri kita sebagai underdog. Pada saat kita menempatkan diri kita underdog, maka kita akan punya motivasi yang lebih di dalam bekerja. Karena kita adalah underdog. Oke, kita lompat ke Laskar Rejo, Persiraja. Kap, tadi ini Abang tampaknya ini khawatir sekali terhadap performa Persiraja. Dengan kalau kita bilang persiapan yang sangat singkat, tim-tim lain toh juga banyak juga yang singkat. Bagaimana Bang, seberapa khawatir sih Abang melihat permainan daripada anak asuhan dari Henry Susilo ini Bang? Oke. Pertandingan kemarin waktu lawan PON, saya udah khawatir. Waduh, Persiraja cuman segini aja nih berangkat ke Menpora. Udah khawatir, cuman saya simpen. Saya pikir mungkin bukan hanya Persiraja. Tim-tim lain juga kira-kira performanya pasti lebih kurang seperti itu. Tapi pada saat kita berbicara saat sekarang, di mana kita udah menyaksikan 4 tim yang bermain tadi di Piala Menpora, kekhawatiran saya menjadi lebih besar. Karena saya pikir dengan performan Persiraja yang seperti itu, kalau kita bandingkan dengan tim-tim yang tadi udah 4 tim melakoni dua game, waduh kita jauh sekali. Di mana Persiraja? Ya, tapi saya nggak tahu apakah besok di Menpora Persiraja ada penambahan pemain dengan pemain-pemain asing. Saya nggak tahu itu. Kabarnya Samir Ayas, kemudian Di Carmo, satu lagi pemain dari Prancis itu, tapi dia kemungkinan harus karantina terlebih dahulu. Osmani. Jadi ada 3 pemain asing tambahan untuk Persiraja. Ada Ramlitan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadikan sesuatu yang positif dengan kehadiran 3 pemain asing ini ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau lihat dari penampilan mereka kemarin, saya sangat khawatir. Ya, sangat khawatir Persiraja bisa mengimbangi. Jangan cerita dulu untuk mengalahkan tim lawan. Tapi mengimbangi aja berat. Ya, apalagi pertandingan kemarin kita tidak bisa melihat dari sisi conditioningnya karena Henry Susilo menurunkan first timnya hanya 45 menit babak kedua. Nah, malah kita lihat waktu terakhir babak kedua anak-anak
PON Aceh dominan tekan Persiraja. Jadi artinya di situ mereka juga punya masalah dengan conditioningnya mereka. Aspek apa sih yang paling terlihat sangat kurang dari Persiraja yang kemarin itu, Bang? Persiraja pertama satu quality of player. Mungkin kalian juga setuju ya. Siapa pemain-pemain yang ada di Persiraja? Ya, jadi kalau pertanyaannya, oke, kemarin ternyata waktu dengan pemain-pemain ini kita bisa mengimbangi waktu pada saat melakoni 3 pertandingan yang akhirnya kita dibubarkan, ya kan? Kita bisa tahan Bayangkara di sini, kita tahan Madura United di Madura, dan kita mengalahkan Persik Kediri, ya. Tapi kalau kita lihat proses, dari hasil itu bukan sesuatu yang istimewa buat saya. Karena di situ Persiraja hanya bermain yang sifatnya dia sebagai anak bawang yang akhirnya kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa sama Persiraja kecuali hanya jiwa militan itu. Nah, contoh lawan Persik Kediri mestinya kita tidak menang. Berapa skor ya waktu itu ya? Persik Kediri 1-0. Cuman 1-0. Menit kedua. Menurut saya kita masih mestinya bisa menang 5 atau 6-0 pada saat begitu kita compact defend. Kan Persiraja penampilannya selalu compact defend dan counter attack. Iya kan? Tapi pada saat lawan Persik Kediri compact defense-nya udah bagus, begitu counternya setengah-setengah. Takut nanti di counter lagi, akhirnya nggak total. Padahal banyak sekali momen-momen di mana Persiraja pada saat itu memenangkan jumlah orang untuk bisa menghasilkan skor bisa 2-0, 3-4, why not? Ya, tapi tim ini juga saya lihat nggak siap karena memang menurut saya banyak PR lah buat Henry Susilo untuk membangun tim ini. Banyak PR. Apalagi besok kompetisi ya. Iya. Kompetisi. Satu, yang kedua, yang lebih diperparah lagi pada saat nanti kalau pemain-pemain Persiraja yang ada sekarang dia sudah tidak memposisikan dirinya lagi sebagai underdog. Mungkin Ican setuju dengan saya. Pada saat berangkat kompetisi adalah Persiraja tim yang diragukan oleh banyak orang. Mereka sendiri yang ada di tim juga menyadari hal itu. Pada saat mereka menyadari, mereka akan bilang, orang Aceh, kau lihatlah, kami bisa. Ya, termasuk saya yang ngomong. Mereka juga akan bilang, Coach Iwan, kau lihat, kau bilang kami tim jelek, kau lihat, kami bisa. Dengan kondisi seperti itu underdog, dia bekerja sebagai seorang underdog, sebagai tim yang underdog. Tapi pada saat dia nanti berasa besar kepala, kami menahan Madura United, akhirnya dia berubah playing style-nya. Pada saat dia merubah gaya mainnya, dia misalnya yang awalnya compact defense dan counter attack, begitu dia nanti percaya diri, dia mau main dengan gaya ball possession, misalnya seperti itu. Kita selesai. Dan apa yakin itu selesai? Selesai. Saya yakin. Karena pada saat tim ini nanti percaya diri main dengan ball possession, dia akan lebih terbuka sehingga itu yang akan dimanfaatkan oleh lawan. Tapi kalau misalnya mereka Henry paling tidak mempertahankan gaya main yang seperti kemarin, compact defense, counter, mungkin kita akan bisa berbuat sesuatu yang lebih. Walaupun kita dengan tim yang kayak gitu, saya terus terang bahwa kita hanya bisanya mempersulit orang, tapi kita tidak memenangkan pertandingan. Jujur aja nih. Jujur aja. Contoh, orang Aceh kita puas kemarin saat nahan Bayangkara main di Aceh. Padahal dalam kompetisi orang nggak sadar. Pada saat kita main di home kita kehilangan poin, kita main draw, artinya kita kehilangan 2 poin. Karena dalam kompetisi yang panjang memenangkan partai home adalah harga mati. Cuman kita semuanya puas kok. Hebat Persiraja hebat. Harusnya lebih dari itu. Ya, berarti Coach Henry ini masih banyak PR dan mudah-mudahan Coach Henry dalam keadaan sehat walafiat dan punya resep-resep tertentu, insyaallah nantinya. Amin. Kalau apa ya, ibarat kata, Bang, orang kan banyak biasanya berdalih bahwa persiapan yang pendek itu berkorelasi terhadap performa kan. Tapi kan ada kiat-kiat tersendiri yang sebenarnya juga bisa diakali itu.
Sekarang kita cerita untuk konteks apa nih? Persiapan yang kurang. Persiraja kan? Di Piala Menpora. Menpora. Kita nggak usah ngomong itu karena kita semuanya sepakat bahwa semua tim juga melakukan hal yang sama dengan Persiraja. Ya. Jadi itu jangan kita jadikan excuse. Ya. Jadi saya kalau misalnya Ican tanya itu saya nggak terlalu ini karena lawan juga melakukan hal yang sama. Jadi bukan menjadi satu excuse karena kalau misalnya kita lihat dari jangka waktu itu jujur aja sebagai seorang coach itu waktu yang sangat tidak ideal untuk mempersiapkan tim maju ke dalam satu turnamen besar. Nah, terakhir nih Coach Iwan, apa pesan Coach terhadap Persiraja sendiri di Piala Menpora ini sebelum mereka beranjak ke Liga 1 nantinya? Ya, sebagai orang Aceh. Sebagai orang Aceh, sebagai pelatih yang juga pernah menangani Persiraja, kesuksesan Persiraja adalah kebanggaan kami semua orang-orang Aceh. Jadi berikanlah yang terbaik walaupun kami tahu dengan segala kekurangannya tim kita, tapi buat adik-adik yang ada di dalam tim ini satu cambuk, satu tantangan buat kalian untuk memberikan yang terbaik sehingga itu bisa menjadi satu kebanggaan buat kami sebagai orang Aceh bahwa Persiraja kami adalah tim yang hebat. Begitu juga buat Coach Henry Susilo, saudaranya kita. Coach Bejo. Coach Bejo. Nah, teman-teman, pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi bincang bola kita. Kita juga mendoakan semoga Coach Iwan sehat walafiat. Amin. Selalu dalam keadaan samawa. Anak-anak tumbuh dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Juga doa kita bersama untuk Persiraja, untuk Coach Henry dan anak asuhnya, untuk Coach Fakhri Husaini dan anak asuhnya, tercapai segala harap dan cita-cita demi kebanggaan masyarakat Aceh. Amin. Setuju. Dan terakhir, barangkali yang harapan kita semua, khususnya untuk tim PON, selesai mereka di Papua, banyak anak-anak Aceh itu naik kelas ke level profesional nantinya, dilirik oleh banyak tim. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, silahkan tekan tombol like, share, and comment. Don't forget subscribe. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan ada kurang di sana sini, juga silahkan tekan tombol dislike. Akhirnya Coach Iwan Setiawan undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.